Selamat siang. Iya, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Mau konsultasi apa ya, Bu? Ini Bu, saya mau nanya. Anak saya kan umur sebulan. Nah, sebulan kemudian saya balik lagi ke puskesmas buat nimbang anak saya. Terus kata bidan di puskesmas itu anak saya normal. Tapi kok saya lihat badannya tuh nggak gemuk ya, kayak anak-anak lain gitu yang seusia dia. Jadi saya tuh bingung Bu, harus gimana? Padahal saya udah kasih ASI eksklusif. Hmm, Tadi habis melakukan penimbangan ya? Dia Bu. Boleh saya lihat buku KMS-nya? Bu. Nah, kita lihat dulu ya, Bu. Waktu pas melahirkan sempat melakukan inisiasi menyusu dini? Itu yang bayinya ditaruh di dada gitu Bu ya? Iya, benar sekali. Kita lihat ya. Ini kan pas lahir beratnya 3,2 ya. Iya Bu. Nah, sekarang kan beratnya 4,2. Dia sudah melebihi dari KBM, yaitu 800 gram. Dia naiknya 1 kilo. Nah, anaknya kan sekarang ada di jalur hijau ya, seperti ini. Kalau dia ada di jalur hijau yang tua dan dia terus naik, berarti pertumbuhannya sudah bagus. Apalagi kan ibunya sudah melakukan ASI eksklusif. Apakah ibu tahu manfaat dari ASI eksklusif itu apa aja? Nggak tahu Bu. Nah, jadi Bu, kalau anak yang diberikan ASI eksklusif, dia itu sudah ada kandungan antibodinya, jadi anaknya bakal jarang sakit. Ini kan anaknya sudah bagus, sudah naik 1 kilo. Nah, saya ingin tanyakan, anaknya kalau satu hari menyusuinya berapa kali? Kalau dia haus aja sih Bu. Kalau dia nangis, haus. saya kasih ASI. Nah, ibu sekarang masih full ASI atau ada kasih yang lain selain ASI? Untuk sekarang masih full ASI sih Bu. Cuma saya ada rencana mau ngasih support. Soalnya kata mertua saya, anak saya kayak kurus gitu Bu, nggak kayak anak lain. Iya, nah coba ibu lihat yang ini ya. Di sini kan bisa kita lihat kalau anak yang hanya dikasih ASI saja, dia pertumbuhannya akan bagus. Nah, kalau dia ada campuran lain selain ASI, dicampur susu formula, itu kurang tepat. Alangkah lebih baiknya kalau kita hanya memberikan ASI saja, karena ASI itu kan murah. Kalau susu formula kan macam-macam harganya, ditambah nanti kalau anaknya nggak cocok, dia bisa diare, kayak gitu. Nah, dan yang paling terpenting adalah anak di bawah 6 bulan cukup diberikan ASI saja tanpa apapun. Semisalnya nanti, tapi kita kan nggak berharap kalau anaknya pun sakit diberikan obat, nggak usah dikasih air putih, cukup diberikan ASI saja, tidak ada campuran yang lain seperti itu. Terus kan ibu menyusui hanya ketika haus saja. Boleh saya tahu nggak apakah ini anak pertama? Iya Bu, anak pertama Bu. Alah, Jadi nggak saya apa-apa. kurang pengetahuan. Nah, langkah ibu sudah benar mendatangi ahli gizi. Nah, bisa ibu lihat, ini kan ada berapa kali ibunya menyusui dari pagi hingga siang? Boleh 6 kali Bu. 6 kali. Nah, berarti dari pagi menuju siang. Nah, ini ibu harus susui 6 kali. Ada 8 Bu, 8 kali. Jadi sepanjang hari menuju sore disusui sama 8 kali. Efektifnya adalah efektifnya adalah setiap 2 jam. Nah, nanti pada malam hari disusuinya sebanyak 4 kali. Nah, apakah ibu rutin menyusui kiri dan kanan atau hanya salah satunya saja? Rutin Bu. Nah, itu sudah bagus. Kalau kita hanya salah satunya saja, nanti takutnya payudara yang satunya nanti jadi bengkak dan ASINya malah nggak tersalurkan ke bayinya. Nanti pada saat menyusui, memang sebaiknya harus kiri kanan supaya payudaranya kosong. Dan yang terpenting adalah jangan hanya pada saat anak itu merasakan haus saja disusui,
tapi kita yang mengatur setiap 2 jam sekali kita susuin, seperti itu. Lalu yang ingin saya konfirmasi ke ibu, apakah ibu makannya bagaimana? Makannya saya sedikit sih Bu. Ada alergi makanan kah Bu? Nggak ada sih Bu, cuman ya saya makannya nggak terlalu banyak Bu. Kenapa? Lagi program diet kah setelah melahirkan? Saya memang nggak terlalu banyak makan gitu Bu, cuman sering Bu, makannya sedikit-sedikit tapi sering. Nah, apakah ini sisa ibu lihat bagaimana makanan pokoknya untuk ibu menyusui dalam 1 hari? 6 porsi. 6 porsi. Ibu sudah melakukan berapa kali kalau boleh tahu? 3 kali Bu. 3 kali. 3 kali ini apakah sudah cukup 6 porsi? Sudah memenuhi 6 porsi? Sepertinya kurang Bu. Nah, kurang ya. Nah, memang pada saat kita menyusui, kita butuh tenaga ekstra. Kenapa tenaga ekstra? Karena kita menyusui anak kita, apalagi kita harus full ASI sampai 6 bulan. Nah, kadang-kadang kalau kita kalau makanannya kurang, nanti ibunya malah lemas, malah bisa jatuh sakit. Seperti itu. Di sini sudah ada anjuran porsi makan dan minum ibu menyusui untuk kebutuhan sehari. Nah, tetap seperti biasa, kalau mengikuti pola makan biasa, 3 kali makanan utama, 3 kali selingan. Nah, bagaimana cara kita memenuhi ini? Boleh paginya ibu makan roti tawar, nanti setelah itu makan nasi. Sama di sini ada protein hewaninya atau lauk hewaninya. Kenapa? Ini kita perlu tingkatkan hingga 4 porsi. Lalu ini lauk nabatinya, kita perlu tingkatkan 4 porsi. Dan lalu ini ada sayur-sayurannya 4 porsi, bahkan buah-buahannya 4 porsi, seperti itu. Bagaimana cara mengaturnya? Kita atur kayak tadi, 3 kali makan utama, 3 kali selingan, seperti itu. Pokoknya semangat buat ibunya, jangan dengarkan kata orang lain, karena kita yang melakukan menyusui anak kita yang lebih mengenal anak kita, dan kita harus fokus untuk full ASI sampai 6 bulan. Kenapa? Karena itu yang paling efektif dan paling murah. Kalau kasih susu formula belum tentu dia cocok, nanti bisa jadi diare. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Jadi ASINya harus 6 bulan full Bu ya. Iya. Setelah 6 bulan Bu baru diperkenalkan MPASI, dan itu pun tetap harus diberikan ASI. Nah, boleh saya lihat lagi buku KMS-nya? Nah, ini saya cek dulu tumbuh kembangnya. Nah, pada saat hari ini anaknya sudah berusia 1 bulan ya. Nah, apakah nama anaknya Melati? Apakah Melati ini sudah bisa menatap ke ibunya? Bisa ya. Sudah bisa ngoceh-ngoceh oh seperti itu? Bisa Bu. Bisa ya. Udah bisa tersenyum? Bisa ya. Sudah bisa menggerakkan tangan kakinya? Bisa Bu. Udah dikasih mainan kecil-kecil, mainan yang memancing dia untuk bergerak, gantung-gantungan seperti itu? Sudah Bu. Udah, bagus ya, diteruskan. Nanti kita kembali lagi untuk ngecek pemenuhan kebutuhan gizi dan perkembangannya lagi ya, pas 3 bulan. Nanti tetap datang setiap 1 bulan di posyandu terdekat. Seperti itu ya Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, jadi bagaimana tadi Bu? Kalau memberikan ASI kepada anaknya 1 hari harus berapa kali? Nah, 1 hari boleh dihitung nggak apa-apa. ini sampai malam ya Bu, 24 jam. Iya.
Terus 16 kali ya Bu. Coba ini 8, 9, 10, 11, 12. Pokoknya semangat ya. Ya Bu. Nanti makannya, kalaupun masih nafsu makannya sekarang agak-agak menurun, nggak apa-apa, kita tingkatkan secara perlahan dengan patokan tadi seperti ini. Nanti akan saya berikan leafletnya dan akan dihitungkan sesuai kebutuhan ibunya. Bu, ada yang mau saya tanyakan lagi. Iya, boleh. Untuk memperlancar ASI itu apa yang harus kita konsumsi ya Bu? Untuk memperlancar ASI, iya seperti ini tadi, harus makan makanan yang lengkap. Ada lauk, ada makanan pokoknya, ada lauk hewaninya, ada lauk nabatinya, ada sayur dan buah. Dan supaya ASI lancar adalah tetap kita berikan ASI kepada anak kita. Nanti otomatis ASI itu akan keluar secara sendirinya, karena kan dia ada rangsangannya dari bayi kepada ibunya. Nah, pada saat ibu menyusui, apakah anaknya hanya menghisap pada putingnya saja atau sampai ke auralanya yang berwarna hitam seperti ini? Nah, ini anak harus full menghisap dengan bibirnya, mulutnya itu lebar dan bibirnya agak doer seperti itu. Jadi dia dapat meraih sisi-sisi payudara yang lain. Apakah sudah seperti ini? Belum Bu. Nah, nanti pada saat menyusui, contohnya seperti gambar ini, wajahnya harus menghadap ke payudara ibu. Terus bagian tangan, punggung, bahu hingga kaki dia harus sejajar dengan garis lurus, persis seperti pada gambar ini. Dan anaknya jangan kepalanya, kalau menghadap payudara kan seperti ini, jangan anaknya seperti ini, nanti payudara ibunya yang sakit karena dia akan menarik seperti itu ya. Lalu tidak ada memberi susu formula ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kalau misalnya harus full ASI nggak boleh diselingin sama supor ya Bu? Jangan, karena seperti yang tadi, tidak semua anak itu cocok dengan susu formula. Bahkan kalaupun dia minum susu formula kan cocok-cocokan lagi, kalau tidak cocok terjadi diare, malah nanti jatuh sakit, turun berat badannya. Apalagi kan ibu hanya memberikan ASI saja, dia udah naik 1 kilo dalam 1 bulan. Berarti kan bagus, sudah sangat bagus sekali. Gimana Bu? Ya sudah cukup Bu. Ya baik, terima kasih. Nanti kita ibu setiap bulan tetap arahkan anaknya ke posyandu. Nanti kalau ada yang bingung ditanyakan lagi kepada petugas ya Bu ya. Yang petugas. Terima kasih. Terima kasih ya Bu.